Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Taufik Zidan dengan nomor pokok mahasiswa 212121038. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan artikel yang telah saya buat dengan judul artikel Analisis Novel Amba karya Laksmi Pamuntjak dengan menggunakan pendekatan emotif. Judul dari novel ini yaitu Amba dengan penulis Laksmi Pamuntjak dan penerbitnya yaitu Gramedia Pustaka Utama, dan untuk tebal buku yaitu 577 halaman, tahun terbit pada September 2012. Dalam artikel yang saya buat ini, saya akan mencoba menganalisis novel tersebut dengan menggunakan pendekatan emotif. Nah, apa sih pendekatan emotif itu? Pendekatan emotif merupakan salah satu cara atau strategi dalam memahami karya sastra. Caranya yaitu dengan mencari dan menemukan hal-hal yang membuat emosi atau perasaan pembaca menjadi terespon. Nah, respon tersebut dapat berupa dari gaya bahasa, keindahan, gagasan, alur yang menarik, ataupun penokohan dalam karya sastra tersebut. Novel Amba karya Laksmi Pamuntjak ini menceritakan tentang kisah cinta dan hidup seorang anak guru yang tinggal di sebuah kota kecil bernama Kadipura. Dia terlahir dari pasangan Sudarminto dan Nunik. Ayahnya Sudarminto merupakan seorang kepala sekolah. Ia sangat menggemari membaca kitab-kitab kuno Jawa seperti kitab Mahabharata. Nah, hal inilah yang melatar belakangi pemberian nama Amba, karena Amba merupakan salah satu nama tokoh dari kisah Mahabharata. Ibunya Nunik adalah seorang mantan presiden, dan ia adalah seorang kembang desa yang memiliki paras cantik. Amba juga memiliki seorang adik kembar yang bernama Ambika dan Ambalika. Kisahnya bermulai pada umur 18 tahun ketika hendak lulus SMA. Amba dipertemukan dengan Salwa, yang merupakan laki-laki yang menjadi harapan kedua orang tua Amba untuk dapat membahagiakan anaknya tersebut. Namun, hubungan di antara mereka tidak berjalan baik sesuai harapan kedua orang tua Amba. Pada suatu saat, Amba bertemu dengan Bisma, seorang dokter lulusan Jerman. Di sanalah kisah Amba dan Bisma terjalin singkat. Namun, hubungan tersebut bisa dibilang rumit karena kisah cinta mereka hanya berjalan sesaat karena mereka harus berpisah saat upacara kematian sahabatnya Bisma yang diserbu oleh pasukan militer karena dianggap berhubungan dengan PKI. Pada akhirnya, Amba tidak bersama Salwa karena malu dalam rahimnya sudah terdapat anak dari Bisma, dan juga tidak bersama Bisma karena Bisma menghilang tanpa kabar. Pada saat momen inilah yang membuat emosi saya sebagai pembaca itu menjadi terespon dan gergetan dengan sikap Amba, dan terbawalah suasana cerita sehingga munculnya rasa jengkel. Nah, hal menarik lain yang mengajuk emosi dan perasaan saya pada novel ini yaitu ketika kisah yang menceritakan Amba ke Pulau Buru untuk mencari Bisma. Dimulai dari pesan yang diterima oleh Amba tentang keberadaan Bisma, kemudian bertemu dengan orang-orang yang mengenal Bisma, bercerita tentang kenangan-kenangan Bisma, dan klimaksnya yang membuat emosi saya berubah yang tadinya jengkel menjadi ikut terharu. Itu cerita ketika Amba membaca surat-surat yang dikirim dari Bisma. Nah, dari surat dan cerita-cerita orang yang mengenal Bisma, Amba pun menjadi tahu alasan mengapa Bisma menghilang tanpa kabar dan tidak mencarinya. Hingga pada akhirnya, setelah Amba merasa puas dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya mengenai Bisma, ia pun kembali ke Jakarta dan memulai kembali kehidupannya. Dan novel ini juga memiliki tanggapan yang baik dari para tokoh-tokoh terkemuka. Salah satunya yaitu Profesor Sasaweina dan Jakarta Global. Dia berkomentar dengan novel ini di mana adegan-adegan penuh gairah dan ketegangan berjalin kelindan dengan bagian-bagian sejarah yang penting. Laksmi Pamuntjak mengukuhkan dengan tegas dirinya sebagai salah satu penulis sejarah Indonesia terfasih. Kemudian novel ini juga
mendapat komentar baik dari Amir Hussein, seorang novelis. Novel ini amat kaya terstruktur dan berlapis-lapis, sebuah karya yang menaut secara canggih sejarah yang terhapuskan, kenangan hidup dan mitos formatif tentang perang dan perdamaian. Laksmi Pamuntjak menghidupkan kembali secara mengagumkan sebuah zaman pergolakan yang nyaris terlupakan bersama semua korban dan pelakunya. Selama seminggu lamanya saya luruh seluruh dalam novel ini, dan ketika saya keluar dari dalamnya, saya tetap masih merasakan sihirnya selama berhari-hari. Kemudian Pamela Allen, Associate Dean Faculty of Art, University of Hobart, Tasmania, juga berkomentar, novel yang disusun secara apik berdasarkan riset yang teliti ini bukan hanya merupakan karya yang menggugah dan membuat kita tak ingin berhenti membacanya, tapi sebuah sumbangan penting dalam hasanah pustaka tentang 1965. Nah, kemudian novel Amba karya Laksmi Pamuntjak ini juga termasuk karya angkatan 2000-an. Bisa kita lihat dari bahasa yang digunakan oleh novel ini, yang menggunakan bahasa-bahasa yang menyesuaikan dengan kehidupan sehari-hari, yang membuat mudah dicerna oleh masyarakat. Kemudian tema yang diambil dari novel ini yaitu tema sosial, politik, romantisme, dan hal-hal tersebut yang menjadi karakteristik dari ciri karya sastra angkatan 2000. Sedikit informasi bahwa pencetus nama angkatan 2000 ini adalah Korrie Layun Rampan, seorang sastrawan berdarah Dayak yang menciptakan sebuah buku tebal yang diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2002 di Jakarta. Sekitar 100 lebih penyair, penulis cerpen, dan penulis novel serta kritikus sastra dimasukkan oleh Korrie ke dalam angkatan 2000. Nama-nama sastrawan tersebut diantaranya seperti Afisal Malna, Budiana Abadun Yosi, Seno Gumira Aji Dharma, Ayu Utami, dan sastrawan-sastrawan angkatan 2000 lainnya. Kemudian angkatan ini juga sering disebut sebagai sastra mutakhir pada tahun 90-an hingga 2000-an. Nah, jadi kesimpulannya dari artikel yang saya buat ini, pendekatan emotif merupakan salah satu cara atau strategi dalam memahami karya sastra, dengan mencari dan menemukan hal-hal yang membuat emosi dan perasaan pembaca menjadi terrespon. Berdasarkan analisis menggunakan pendekatan tersebut, banyak nilai-nilai yang terkandung dalam novel Amba karya Laksmi Pamuntjak ini. Banyak juga pesan moral yang hendak disampaikan oleh penulis kepada pembaca, diantaranya yaitu nilai budi pekerti, dan kesadaran manusia dalam bertindak, nilai sosial dalam menjaga hubungan baik antar manusia, dan nilai moral serta tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Nah, dari hasil analisis pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya novel Amba karya Laksmi Pamuntjak ini tidak cocok digunakan sebagai bahan pembelajaran anak sekolah menengah, karena novel ini termasuk ke dalam novel kategori 21+ dan mengandung unsur-unsur yang kurang mendukung bagi perkembangan pola pikir anak. Nah, keseluruhan dari pembahasan artikel yang saya buat ini, kegiatan ini merupakan bentuk dari kegiatan mengapresiasi karya sastra, mulai dari menganalisis novel dengan menggunakan pendekatan emotif, kemudian ulasan mengenai novel yang dibaca, kemudian penjelasan mengenai angkatan 2000 menurut para ahli sastra. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.